Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 9 subtema 1 pembelajaran 6. Anak-anak hebat, jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan pun akan berjalan dengan baik. Kita akan memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Sekarang mari kita baca teks yang berjudul Konservasi Elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jelas burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula pelaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung, misalnya Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Pada bacaan tersebut kita dapat menemukan kata-kata sukar, yaitu yang pertama adalah konservasi, yang artinya pemeliharaan dan perlindungan suatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan, dan pelestarian. Kemudian ada kata populasi yang berarti seluruh jumlah orang atau penduduk atau makhluk hidup di suatu daerah. Dan habitat yang artinya tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli. Adapun kegiatan manusia yang berdampak terhadap populasi elang Jawa diantaranya adalah perburuan, perdagangan satwa liar, pembakaran hutan merusak habitat elang Jawa dan hewan lain, serta menggunakan hutan untuk pemukiman mengakibatkan semakin sempit hutan sebagai tempat hidup hewan. Adapun usaha yang dapat kita lakukan untuk ikut melestarikan elang Jawa diantaranya adalah menyadarkan masyarakat agar tidak berburu elang Jawa, tidak memperdagangkan elang Jawa, tidak membakar hutan agar habitat elang Jawa terjaga, tidak membangun pemukiman di hutan sebagai habitat elang Jawa, melaporkan pemerintah apabila ada perburuan elang Jawa, dan menjaga dan melestarikan lingkungan agar habitat elang Jawa tidak rusak. Anak-anak, tahukah kalian bahwa salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungong Jumpa dari Aceh? Nyanyikan lagu Bungong Jumpa, berlatihlah hingga kamu hafal syairnya dan tepat nadanya. Selanjutnya, nyanyikan bersama teman-temanmu. Selanjutnya, simaklah wawancara berikut ini. Saat asik bernyanyi, ayah Benny diam-diam memperhatikan dan mendengarkannya. Ketika selesai bernyanyi, ayah bertepuk tangan. Wah, anak ayah pandai menyanyi, suaranya pun merdu. Ayah, Benny jadi malu nih. Loh, kenapa malu? Sebenarnya Benny tidak mengetahui arti lagu itu, ayah. Oh, kamu ingin mengetahui artinya? Iya dong. Ya, baiklah, ayah akan beritahu arti lagu Bungong Jumpa. Bunga cempaka. Bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali. Putih kuning bercampur merah, mekar sekuntum indah rupawan. Dalam sinar bulan angin ayunkan. Gugur bersusun yang sudah layu. Harum baunya kalau dicium, alangkah harum si bunga cempaka.
jumpa itu maksudnya bunga cempaka. Iya betul, bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Wah, selama ini Benny hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum. Bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka, dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Wah, hebat ya. Itulah kelebihan manusia, Benny. Kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat kita tinggal. Kamu tidak tahu bahwa setiap negara memiliki bunga tertentu sebagai simbol negara. Wah, Benny belum mengetahuinya ya. Lalu bagaimana memilihnya? Berdasarkan kondisi geografis setiap negara, pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Oh, begitu ya. Itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan keadaan alam di lingkungannya. Berikut adalah contoh bunga nasional beberapa negara. Yang pertama, dari Indonesia ada bunga melati, dari Jepang ada bunga sakura, dan dari Belanda ada bunga tulip. Apa kewajiban manusia terhadap hewan? Di antaranya adalah reboisasi atau penghijauan. Kemudian tidak menebang hutan sembarangan, memanfaatkan hasil hutan secukupnya, tidak membakar hutan, serta menjaga kelestarian hutan. Sedangkan kewajiban manusia terhadap sungai adalah tidak membuang sampah ke sungai, melakukan penghijauan di sekitar sungai, menjaga kebersihan sungai, serta menjaga sungai dari orang-orang yang ingin merusaknya. Adapun kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah diantaranya adalah tidak melakukan perburuan, tidak memperjualbelikan hewan yang terancam punah, mengembangbiakan hewan yang terancam punah, melindungi hewan yang terancam punah di tempat khusus, serta merawat hewan yang terancam punah. Dan yang terakhir, kewajiban manusia terhadap pohon diantaranya adalah tidak menebang pohon secara liar, menanam pohon di lingkungan rumah, serta memelihara pohon yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak hebat, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten terbaru.